Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Oke guys, kalau biasanya di bulan Syawal ini kita bisa menyaksikan ada tradisi pawai oncor gitu atau obor gitu guys ya. Tapi selain di tradisi di malam takbiran, ternyata ada juga ya di beberapa wilayah di Pulau Jawa, terutama di Jawa Tengah sama Jawa Timur, ini ada tradisi yaitu tradisi balon udara ya. Nah, tradisi balon udara ini dilakukan di daerah Pekalongan dan juga di daerah Wonosobo ya. Ini biasanya setiap tanggal 8 Syawal atau 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri, ini masyarakat Kota Pekalongan ini melakukan sebuah tradisi yang unik, yaitu tradisi melepas balon udara beraneka ragam, baik itu bentuk dan juga warnanya, dan disertai juga dengan petasan guys atau mercon ya. Nah, tradisi balon udara ini di Jawa Tengah hanya ada dua ya, yaitu di Wonosobo dan Pekalongan. Dan biasanya yang membuat balon-balon ini unik adalah para pemudanya ya, yang sangat giat membuat ya. Dan juga di tiap wilayah atau desa itu bisa dikatakan pemuda yang ada di sini ini kreatif ya. Dan mereka bergotong royong untuk membuat balon udara dengan meminta sumbangan ya seikhlasnya dari warga. Nah, kemudian material untuk membuat balonnya maksudnya ya. Nah, ini juga beragam ya, mulai dari berbahan plastik warna sampai kertas warna-warni. Nah guys, untuk ini ya balonnya sendiri ini nggak ada manusianya ya, cuma sekedar balon saja, dan ini dilepaskan ada waktunya ya, dari jam 6 sampai jam 8 pagi. Jadi jam-jam itu langit Kota Pekalongan ini ya bisa dikatakan ya kayak ini ya penuh dengan berbagai macam ini ya balon udara gitu guys ya. Jadi kayak ada serangan bom gitu ya. Padahal sebenarnya hanya ini sih, hanya balon-balon saja. Oke, ada ini ya guys, ternyata meskipun cuma sekedar balon udara, tapi jangan salah ya, ini merupakan gengsi tersendiri antar kampung atau bagi pemuda-pemuda yang membuat balon unik ini. Nah, setelah balon ini dilepaskan, nah ini bisa menimbulkan rasa sukacita dan juga kepuasan ya guys ya, di saat merayakan ya hari ke-8 di bulan Syawal, jadi gitu. Tapi guys, seiring dengan ini ya adanya protes ya dari penerbangan, nah ini nggak boleh diterbangkan, tapi harus ditambatkan gitu. Boleh sih di ini di apa namanya digantung gitu ya, tapi harus di ini ya, harus ditambatkan gitu sama tali, dan kalau udah selesai waktunya diambil lagi, jadi kayak gitu. Nah, sementara untuk tradisi dari balon udara ini sebenarnya di daerah Pekalongan sama Wonosobo ini bukan asli dari warga setempat ya awalnya. Nah, tapi ini merupakan tradisi yang dilakukan oleh warga Indo-Eropa yang menetap di Kota Pekalongan. Nah, ini di zaman penjajahan Belanda dulu. Nah, kemudian untuk tradisi petasannya ini dibawa oleh warga keturunan Tionghoa alias Cina ketika merayakan suatu hari raya, dan oleh warga Pekalongan. Nah, ini warga pribuminya. Kedua tradisi itu digabungkan dan ini ya dilakukan secara turun-temurun, jadi gitu ya. Pokoknya ya yang penting adalah semuanya bisa ini ya, bisa merasakan bagaimana indahnya ya balon udara yang ada di daerah sana, baik itu di daerah Pekalongan maupun di daerah Wonosobo. Jadi gitu. Terus kemudian untuk daerah Ponorogo sendiri, nah ini ada yang mengatakan bener nggak sih kalau di sana itu ada yang memberikan komentar bahwa balon udara juga ada ya di Ponorogo, Jawa Timur, tapi ini bahkan lebih tua katanya daripada yang ada di Jawa Tengah ya, yaitu di abad ke ini ya ke-15. Bahkan ada yang mengatakan
digunakan dari abad ke-7 ya, ketika itu ini ya, ketika zaman Sriwijaya hingga zaman Medang gitu, yang sebelum masuknya Islam di Ponorogo. Tapi ini dibantah guys, ya, karena pada zaman Hindu-Buddha jelasnya kertas masih belum belum ditemukan gitu ya. Ponorogo memang menghasilkan kertas ya guys ya, di abad ke-19, tepatnya 1800-an gitu ya. Tapi, nah ada tapinya, ini hanya digunakan untuk untuk menyalin kitab-kitab yang diperlukan oleh pesantren. Jadi waktu itu diajarkan ya santri Tegal Sari dari Garut Jawa Barat itu untuk menyalin kitab dari kertas, dan kertasnya itu diproduksi di pabrik kertas yang bernama Deluwang, jadi gitu ya. Dan untuk petasannya sendiri guys, nah petasannya sendiri itu ini memang berasal dari Cina ya, karena ada alasan kuat yang mengatakan bahwa memang petasan ke Indonesia itu diperkirakan masuk dari pedagang Cina. Dan ada juga data yang memperkuat ya, yaitu ada larangan petasan, membakar petasan ya, maksudnya di musim kemarau oleh VOC Belanda pada tahun 1650. Nah jadi gitu ya, udah lengkap ya. Oke guys, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.